Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kali ini gue mau cerita soal cewek cantik ini nih. Nah, seperti biasa, kalau orangnya udah muncul nih di video gue, berarti ada sesuatu yang telah terjadi dengan dirinya. Untuk wanita ini kejadiannya itu dia lompat guys. Dari lantai 4 parkiran mall, tempat yang biasa buat naruh mobil itu, ke area pintu keluar parkiran tuh di paling bawah. Deket portar yang biasa kita tap-tap kartu, maksudnya tempat yang biasa kalian tap kartu, bukan gua. Kalau gua mah ke mall TikTok naik Gojek guys. Kagak punya mobil, ya Allah sedih banget. Lagi dan lagi kabar duka kayak gini terjadi di sekeliling kita nih. Ya udah langsung aja kita bahas kronologi dan motifnya apa sih sampai dia bisa ngelakuin hal ekstrim begitu. Jadi wanita cantik ini bernama Nada Jilana Wafiananda, lahir pada tanggal 29 Maret 2003 di Sidoarjo. Tahun ini usianya 20 tahun dan tinggal di Kecamatan Ngalian, Kelurahan Kalipancur, Kota Semarang. Jadi memang lahirnya di Sidoarjo, tapi tinggalnya di Semarang ya. Nada ini anak sulung dari 3 bersaudara, dari pasangan Wahid Suyudi dan Yevi Chandra Dewi. Pak Wahid, ayahnya Nada ini dikenal sebagai sastrawan yang cukup terkenal di sana, dan ibunya yaitu Bu Yevi rupanya adalah seorang guru sekaligus pengusaha bisnis online juga guys. Mereka berdua ini sayang banget sama anak-anaknya. Sampai-sampai nama toko online-nya Bu Yevi itu dikasih nama anaknya, si Nada ini. Jadi kalau kalian penasaran, toko online Bu Yevi itu ada di Facebook dengan nama Etalase Nada. Bagi kalian yang salfok, bingung kenapa kok profile picture-nya nggak ada logo toko, cuma hitam gitu doang, itu karena kondisi mereka emang lagi berduka ya saat ini. Mohon dimaklumi ya guys. Di situ Bu Yevi ada jualan keripik, baju muslim, spray kasur, baju anak, pokoknya macam-macam deh. Bolehlah kalian yang mungkin pengen ngemil-ngemil, dicek-cek ya Facebooknya Bu Yevi abis ini. Tuh kan toko ibunya sampai pakai nama Nada loh. Bahkan di salah satu postingannya itu ada menceritakan masa kecil Nada, di mana dia pernah dibuatin baju sepak bola sama ayahnya tuh. Jadi di sini sebenarnya orang tuanya sayang sama Nada ini. Maksudnya dia bukan anak telantar atau apa gitu. Memang sih dia ini broken home ya, orang tuanya udah pisah. Tapi dua-duanya masih sayang banget kok ke Nada. Nah di tahun 2021, berarti 2 tahun yang lalu ya, Nada ini lolos SBMPTN, lalu dia pun mulai masuk kuliah di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Di sana dia ngambil jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Nah, mendengar hal itu, orang tuanya bangga banget sama Nada karena ya nggak semua orang bisa masuk kuliah lewat jalur SBMPTN kan. Itu kan syaratnya emang harus pinter. Nah, orang tuanya bikin postingan lagi tuh di Facebook. Selain itu, Nada juga pernah masuk dalam akun Instagram @unescantik, yang dimana nggak semua mahasiswi bisa diupload atau masuk ke akun ini. Karena biasanya itu khusus buat mereka yang punya wajah cantik aja guys. Hayo, siapa dari kalian yang pernah masuk juga ke Instagram itu? Angkat tangan dulu coba. Karena Nada punya wajah yang cantik, dia juga ngambil side job sebagai perawat kecantikan di klinik daerah Petompon, Kecamatan Gajah Bungkur, Kota Semarang. Di tempat ini total dia udah kerja selama 6 bulan ya. Itu buat uang tambahan lah sambil kuliah. Nah, karena Nada udah masuk kuliah, biasalah namanya ABG, di kampusnya itu dia kenal banyak teman-teman di sana, lalu akhirnya mulai pacaran nih. Sama salah satu cowok bernama Aksa Satria, yang seumuran sama dia dan juga sama-sama mahasiswa UNES. Mereka berdua sama-sama aktif posting keseharian mereka di sosmed masing-masing guys. Bahkan Aksa ini udah mulai aktif di sosmed sejak dia masih SMA. Jadi ya udah mereka pacaran selama beberapa tahun sampai akhirnya hubungan mereka harus kandas di bulan Maret 2023 kemarin. Berarti udah 6 bulan yang lalu ya. Nah sejak saat itu Aksa ini ngakunya mereka ya emang udah nggak komunikasi lagi karena kan udah putus ya. Tapi entah kenapa di akun TikToknya Nada, dia masih sering posting video pakai tulisan-tulisan curhat gitu, yang isinya kebanyakan persoalan hubungan asmara. Jadi bukan kayak curhat susah cari duit atau susah ngerjain tugas kuliah, bukan yang gitu-gitu. Nah makanya banyak netizen nih yang menduga kalau jangan-jangan Nada ini belum putus sama Aksa. Atau mungkin dia udah punya pacar baru yang ngegantiin Aksa. Tapi apapun itu intinya dia galau soal cinta-cinta deh pokoknya. Entah itu sama Aksa, entah sama pacar barunya, kita kagak tahu lah guys. Pokoknya dari pengakuannya Aksa sih, itu sepertinya Nada udah punya pacar baru, yang Aksa sendiri sama sekali nggak tahu itu siapa. Nah, walaupun Nada sering ngerasa sedih dan terpuruk soal hubungan sama pacarnya, dia ini rupanya sayang banget sama ibunya guys. Tiap tahunnya dia ini sering beliin hadiah ulang tahun buat ibunya. Ya walaupun dari segi harga bukan yang mahal-mahal, karena kan dia masih kuliah ya, belum punya banyak uang.
Yang paling penting kan niatnya. Itu aja udah cukup kok buat nunjukin betapa sayangnya dia sama ibunya. Kalau dari kalian ada nggak tuh yang beliin kado ulang tahun buat orang tua? Jangan ulang tahun pacar doang yang diingat terus. Orang tua juga wajib itu. FYI aja hari ulang tahun Bu Yevi, ibunya Nada itu di tanggal 15 Oktober ya. Nah karena stres dan depresi yang berkepanjangan, Nada yang udah sering posting curhat di TikTok pun akhirnya posting lagi. Sebuah video yang isinya aku bahagia meskipun dicintai karena tubuh, dimanja karena ada maunya, di-treat like a queen karena bisa memenuhi keinginan hawa nafsunya. Yang dimana postingan ini seperti menceritakan kalau pacarnya emang cuma mau hubungan mama papa aja gitu. Jadi nggak benar-benar cinta. Tapi di sini ditujukan buat pacar yang mana itu nggak disebutkan ya. Setelah postingan itu, Nada masih terus posting video curhatan yang lain yang banyak banget. Jadi nggak mungkin bisa kita masukin di sini ya. Kayaknya dia emang udah stres banget soal percintaannya itu sampai suatu hari. Di hari Senin 9 Oktober 2023, kayak biasa, Nada ini masih ikut makan sama ngobrol bareng teman-temannya di klinik tempat kerjanya. Namun ada perubahan drastis di mana Nada kelihatan ngerokok terus sepanjang hari, yang padahal biasanya dia nggak pernah ngerokok. Karena kan dia emang bukan perokok ya. Abis itu ditanya sama Kasmira, bosnya Nada. Kenapa Koeki kok ngerokok wae? Kenapa kamu merokok terus gitu ya? Tapi Nada di situ nggak jawab apa-apa guys, cuma senyum doang. Selain itu, teman kerjanya yang biasanya dipanggil Mama, ini memang nama panggilannya ya. Mama ini juga ngakunya bingung ngelihat gerak-gerik Nada yang aneh nggak kayak biasanya. Misalnya dia sering bengong, tatapan mata kosong sambil ngerokok, bahkan Nada ini juga sempet tuh ngeledek Nada, tapi lagi-lagi sama kayak tadi. Nada cuma senyumin aja begitu, kayak orang depresi. Kadang tiba-tiba kayak orang takut ngadep tembok gitu. Nah paling ekstrimnya lagi nih, Mama juga sempet mergokin Nada di lantai 2 tempat kerjanya itu, lagi mondar-mandir gitu sambil lihat-lihat ke bawah bangunan, kayak mau lompat. Mencurigakan banget kata si Mama. Nah besoknya, hari Selasa 10 Oktober 2023, Nada ini pamit ke ibunya buat pergi kerja. Mah aku berangkat kerja dulu ya. Sambil bawa tas kuliah yang biasa dia pakai tuh. Soalnya sore kan ada kuliah ya. Pergi deh dia keluar rumah yang ternyata di hari itu dia nggak ke klinik guys. Tapi malah masuk ke Mall Paragon City yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Begitu sampai di mall itu, Nada sempat keliling-keliling mall kayak biasa. Dan begitu dia nemu tempat sepi yang sekiranya nyaman gitu kan. Dia ngeluarin secarik kertas dari tas kampusnya itu buat nulis surat nih. Yang nantinya bakal ditujukan ke ibunya. Isi surat itu bertuliskan ini nih, gua bacain artinya ya. Maafin Nada ya, karena nggak bisa jadi sekuat yang Mama inginkan. Aku udah beliin hadiah ulang tahun untuk Mama, udah diantar ke kos Hani. Aku bener-bener berharap bisa memberikannya ke Mama secara langsung. Maaf. Terima kasih karena selalu memikirkanku, peduli padaku. Dan maaf jika aku selalu membuat Mama sedih. Aku selalu mencintai Mama. Jangan lupa berdoa buat aku ya. Sekali lagi maaf mah, aku nyerah. Nah, kalau kalian ingat yang gue bilang tadi, Bu Yevi kan ulang tahunnya di tanggal 15. Sedangkan waktu Nada di mall ini baru tanggal 10 kan. Jadi ada 5 hari lagi berarti. Makanya dia nulis surat ini duluan biar nanti ibunya bisa tahu kalau ada kado dari Nada di kosnya Hani. Hani ini temannya Nada ya. Karena di mall itu Nada cuma sendirian, gak bareng temen-temennya. Akhirnya nggak ada siapapun yang bisa nasihati dia nih. Bahkan nggak ada siapapun juga yang tahu kalau dia pergi ke mall di hari itu. Tadi kan ngakunya ke kampus ya. Setelah nulis surat itu, hari pun udah mulai sore dan Nada mulai nyari nih tempat kira-kira di mana yang bakal dia pilih buat lompat ke bawah, guys. Jadi di sini memang dia udah niat nih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, di sekitar jam 5 lewat 10 sore, Nada sampai ke lantai 4 di parkiran Mall Paragon itu. Di situ dia keliling bentar, abis itu dia masukin kertas surat buat ibunya tadi ke dalam tas kampusnya. Udah gitu tasnya diletakin di samping-samping pembatas. Nah setelah itu, dia lompat ke bawah dari situ dengan ketinggian 20 meter. Begitu tubuh Nada sampai ke bawah, otomatis kan kedengeran itu suara yang keras banget sampai salah satu security mall yang bernama Ria langsung nyari sumber suaranya dan ketemu itu tubuh Nada yang udah tergeletak tidak bernyawa dengan luka parah di bagian kepala belakang. Lokasi jatuhnya itu yang tadi ya yang gue ceritain di awal, yaitu di area pintu keluar parkiran. Ria yang pertama kali ngelihat hari itu ya langsung shock lah. Di depan matanya itu dia sendirian ngeliatin orang jatuh dari atas, kondisinya udah parah begitu. Di situ dia langsung manggil petugas-petugas mall di sana dan alhasil semua pada ngumpul kan di sana. Termasuk pihak manajemen mallnya nih. Yang di saat itu juga pihak manajemen Mall Paragon itu langsung ngubungin polisi di jam 5 lewat 20. Setelah ditunggu sekitar 10 menit, akhirnya Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indra Romantika,
mendatangi lokasi buat olah TKP. Biasa kan emang gitu ya prosedurnya, dikasih garis polisi, habis itu olah TKP, di mana olah TKP ini tujuannya buat cari tahu penyebab kejadiannya. Karena kan awal-awalnya polisi juga nggak bisa langsung menyimpulkan itu bunuh diri ya. Bisa jadi mungkin didorong orang dengan sengaja atau apa. Makanya di situ Kompol Indra langsung ngecek CCTV mall dan ketahuanlah kalau ternyata ini emang nggak ada orang lain yang terlibat. Alias ya Nada ini emang lompat sendiri dari lantai 4 parkiran tadi. Nah setelah itu polisi juga naik ke parkiran lantai 4 dan di situ mereka nemuin tas kuliah tadi yang ditinggal sama Nada. Setelah diselidiki, polisi nemuin 3 barang dalam tas Nada, yaitu KTP, kartu pelajar mahasiswa UNES, sama kertas surat tadi yang ditulis buat ibunya. Bisa dibayangin nggak tuh, gimana hancurnya hati seorang ibu yang ngangkat telepon hanya untuk mendapati kabar kalau anaknya tiba-tiba lompat begitu. Itu kan kabar buruk banget ya buat ibunya. Setelah polisi selesai ngecek beberapa hal di mall itu, akhirnya jenazah Nada pun dibawa ke RSUP Dr. Karyadi untuk diperiksa tim forensik. Akan tetapi dari pihak keluarga Nada sih mereka menolak untuk dilakukan otopsi. Karena begitu mereka lihat berita, terus ada surat wasiat juga, mereka udah yakin kalau di kejadian ini memang nggak ada pihak lain yang terlibat. Alias Nada ini bukan di... Jadi ya nggak perlu diotopsi lagi. Dan mereka juga mengaku udah ikhlas menerima semuanya. Di rumah sakit itu, perwakilan kampus UNES juga ada, nemuin keluarga Nada, ibu sama pamannya. Lalu keesokan harinya, yaitu di hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, jam 2.30 dini hari, berarti tengah malam ya ini, jenazah Nada langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Nah, untuk biaya pemulangan dan pemakaman jenazah Nada ini ternyata ditanggung sama pihak kampus UNES nih. Sebagai bentuk kepedulian buat meringankan beban keluarga Nada tentunya. Pihak kampus UNES juga mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan juga mendoakan mendiang Nada. Jadi itu tadi kasus mahasiswi UNES di Mall Paragon yang baru kejadian seminggu yang lalu nih. Buat kalian yang lagi ngerasa depresi atau stres, tolong. Gue minta tolong kalian cobalah buat nyari bantuan kayak misal curhat ke temen, keluarga, atau bila perlu ke psikolog deh. Jangan sampai kalian ngalamin kejadian begini nih. Hindari juga terlalu banyak menyendiri, kalian bisa ikut aktivitas olahraga, yoga, nge-gym, atau apapun itu yang ada interaksi dengan orang lain yang positif deh pokoknya. Karena hidup kalian itu bermakna banget buat orang-orang di sekeliling kalian, guys. Mungkin kalian nggak ngerasain itu, tapi percayalah, orang tua, temen, itu semua orang-orang yang emang care sama kita. Untuk kejadian ini, kita doakan semoga mendiang Nada bisa beristirahat dengan tenang di sana, dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.